Nama saya Muhammad Ifadillah dengan NIM 2881931 akan menjelaskan tentang masa rekonstruksi Amerika Serikat di wilayah selatan pada tahun 1865 sampai 1876. Pokok bahasannya yaitu satu, pengertian nama rekonstruksi Amerika Serikat, terus ada latar belakang, terus selanjutnya ada sosial ekonomi, proses rekonstruksi, penataan dan kegagalan. Masuk ke pembahasan pertama yaitu pengertian masa rekonstruksi Amerika. Masa rekonstruksi di Amerika Serikat wilayah selatan pada tahun 1865 sampai 1876 adalah masa penataan kembali masyarakat Amerika Serikat di wilayah selatan yang dimulai sejak 1865 dan diakhiri pada tahun 1876. Hal ini dilakukan setelah Amerika Serikat mengalami masa kehancuran sebagai akibat The Civil War atau Perang Saudara yang berlangsung selama 4 tahun pada tahun 1861 sampai 1865. Selanjutnya yaitu pembahasan kedua, latar belakang rekonstruksi. Latar belakang munculnya masa rekonstruksi di Amerika Serikat, khususnya di wilayah selatan, terletak pada konsekuensi akibat Perang Saudara yang menandai berakhirnya perbudakan di wilayah selatan. Semua warga Amerika Serikat harus taat dan setia kepada konstitusi Amerika Serikat berkenaan dengan itu. Andrew Johnson berkeinginan untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi dan politik pada masyarakat di wilayah selatan yang porak-poranda sebagai akibat Perang Saudara pada tahun 1861 sampai 1865. Presiden Andrew Johnson meneruskan rencana Abraham Lincoln melakukan rekonstruksi pasca Perang Saudara pada tahun 1861 sampai 1876. Lalu bagaimana kondisi sosial dan ekonomi pasca Perang Saudara? Nah, Perang Saudara dan keberadaan negara Konfederasi Amerika Serikat berakhir pada 9 April 1865 dengan ditandai menyerahnya Jenderal Robert Lee kepada Jenderal Ulysses S. Grant di Appomattox Courthouse, Virginia. Nah, kondisi sosial ekonomi masyarakat Amerika Serikat di wilayah selatan semakin terpuruk ketika sistem tenaga kerja dengan menggunakan tenaga inti budak atau perbudakan mengalami kegagalan. Permasalahan yang dihadapi bagi orang-orang negro yang bebas bukan sekedar persoalan menyangkut makanan, pakaian, dan tempat tinggal, namun regulasi baru tentang hukum, sosial, dana perekonomian juga dibutuhkan oleh mereka. Selanjutnya ada pelaksanaan kebijakan rekonstruksi. Upaya penanganan permasalahan terkait dengan ex-budak atau mantan budak pada 3 Maret 1865, Kongres mendirikan Freedmen Bureau atau Bureau Orang Merdeka. Wakil Presiden Andrew Johnson dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat menggantikan Abraham Lincoln pada 15 April 1865 setelah Abraham Lincoln dibunuh. Sepanjang musim panas pada 1865, Presiden Andrew Johnson meneruskan program rekonstruksi yang digariskan Presiden Abraham Lincoln dengan sedikit modifikasi. Ketika telah banyak negara bagian selatan yang bersedia mengakui kedaulatan Union, banyak dari orang kulit putih di selatan membuat black codes atau kode hitam untuk membatasi kemerdekaan orang kulit hitam atau freedmen sebagai bentuk sentimen rasial. Pada tahun 1870, banyak pelanggaran hukum mendorong kemunculan Enforcement Act atau Undang-Undang Penegakan Hukum yang menghukum keras siapa saja yang berusaha mencabut hak sipil orang kulit hitam yang telah dimerdekakan. Seiring dengan waktu yang berlalu, semakin nyata bahwa permasalahan di selatan tidak dapat diselesaikan dengan hukum yang keras dan kebencian terus-menerus kepada bekas konfederasi. Pada 29 Mei 1865, Presiden Andrew Johnson mengeluarkan Amnesty Proclamation atau yakni menunjuk seorang proclamation gubernur untuk setiap ex negara bagian konfederasi dengan jumlah leluasa memulihkan hak politik sejumlah besar warga selatan dengan menggunakan gerasi presiden. Selanjutnya ada masa rekonstruksi kongresional. Berdasarkan alasan persamaan hak, patriotisme, kesetiakawanan politik, dan dendam, maka Kongres berusaha menyelesaikan rekonstruksi daerah selatan dengan cara yang sangat berbeda dan dengan yang telah dimulai oleh Presiden Abraham Lincoln yang kemudian diteruskan oleh Presiden Andrew Johnson. Pada awal 1866, Kongres telah membuat rancangan undang-undang hak sipil atau Civil Rights Bills dan mendirikan Biro Orang-orang yang telah dimerdekakan atau Freedmen Bureau Bills. Pada tahun 1869,
Kongres menerima amandemen ke 1560 yang melarang diskriminasi di dalam pemilihan umum atas dasar rasial dan mengharuskan 3 negara bagian lainnya untuk menerima sebelum diterima kembali ke dalam Union. Selanjutnya yaitu ada penataan wilayah selatan. Upaya-upaya pemerintah federal ke arah penataan ulang wilayah selatan dinilai sangat lambat, hingga baru pada abad ke-19 keadaan berangsur-angsur dapat dipulihkan. Pemerintah federal tetap menjadikan wilayah selatan sebagai penghasil kapas terbesar di dunia dengan menambah area baru di sekitar barat, wilayah Texas, Arkansas, dan Oklahoma. Dalam upaya menata kembali kehidupan ekonomi di Amerika Serikat, di wilayah selatan, pemerintah federal menumbuhkan industri pertanian di perkebunan secara perdagangan. Dalam menata kembali wilayah selatan, Union mengalami sejumlah kendala, terutama akibat dihapusnya perbudakan sehingga kurangnya tenaga buruh negro yang murah. Sementara itu, para pemilik perkebunan dan tanah yang luas diharuskan membayar pajak yang dianggap memberatkan. Selanjutnya, orang-orang kulit hitam masih banyak yang buta huruf, miskin, dan sama sekali tidak mengerti mengenai persoalan politik dan hukum menjadi permasalahan utama dalam penentuan hak pilih. Sementara itu, di wilayah utara Amerika memiliki potensi alam yang sangat menguntungkan ke arah perkembangan industri dan perdagangan. Sebagai upaya melindungi industri nasional, pemerintah federal menetapkan pajak ke bea masuk tinggi terhadap orang-orang dari luar. Berbagai sarana transportasi pasca perang saudara dibangun, seperti perluasan jalur rel kereta api yang telah menghubungkan negara bagian utara juga di berbagai negara bagian di selatan. Maka dimulailah dibangun banyak pabrik industri perkereta apian di utara untuk mendukung perkembangan sarana transportasi di wilayah selatan. Dalam perkembangan politik, warga Amerika di bagian utara mulai berpikir agar para wanita memiliki hak-hak untuk berpolitik. Selanjutnya ada berakhirnya kebijakan rekonstruksi. Nah, kebijakan rekonstruksi ini memang pernah berakhir. Ada beberapa alasan yang melatar belakanginya, yaitu alasan pertama, pelaksanaan rekonstruksi tidak sesuai harapan. Alasan yang kedua, adanya oposisi fanatik yang terorganisir, seperti yang tadi sudah dijelaskan, adanya black box atau kode hitam tersebut. Selanjutnya ada alasan ketiga, budak-budak yang dibebaskan sangat bodoh, tuna aksara, dan miskin. Maka dari itu mereka tidak mengetahui perkembangan-perkembangan yang telah ada, seperti misalkan perkembangan hukum, perkembangan ekonomi, dan perkembangan politik. Alasan keempat, kulit hitam tidak bisa mempertahankan persamaan haknya di depan umum karena tadi mereka tidak bisa tidak mengerti dan tidak memahami perkembangan dunia yang telah terjadi. Masa rekonstruksi selatan ini berakhir bersamanya dengan adanya Long Depression dalam perekonomian Amerika Serikat dan ditetapkannya Compromise of 1877 guna mengatasi perselisihan dalam pemilihan umum pada tahun 1876. Sekian dan terima kasih dari saya. Sekiranya ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.